tolak hadiah daripada Nabi Allah dari Bilqis kepada Nabi Sulaiman, dan dikatakan kepada pesuruhnya, sampaikan untuk siap-siap menghadapi pasukan kami yang besar. Maka ketika si utusan tadi itu, Mundir bin Amr, dan orang-orang yang mengikuti Mundir, utusan si Bilqis, pulang dengan membawa hadiahnya sampai kepada Ratu Bilqis, si Sulaiman tidak menerima hadiah Anda, dan dia akan datang kepada Anda jika Anda tidak menyerah dengan pasukan yang besar. Kami menyaksikan pasukannya bukan hanya manusia, bahkan jin, binatang buas, burung, dan macam-macam. Maka berkata si Bilqis, "Qad araftu anna hadha laysa bimalik." Sekarang saya benar-benar tahu bahwa dia bukan hanya sekedar raja, tapi dia adalah juga seorang nabi. Karena kalau raja menerima hadiah, suap, selesai dah. Tapi ini bukan. Kita tidak akan mungkin mampu untuk menghadapinya. Akhirnya si Bilqis memerintahkan utusan kepada Nabi Sulaiman, menyatakan bahwa dia akan datang dengan orang-orang dekatnya dan akan memusyawarahkan. Jadi dia akan datang untuk damai, tidak perlu berhadapan, tapi dengan diplomasi aja. Gimana enaknya cari solusi. Dan juga ingin mendengarkan ajakan Nabi Sulaiman daripada agama dan keyakinannya. Udah siap-siap si Bilqis tadi itu, setelah memerintahkan utusannya, Bilqis siap-siap dengan juga orang-orang dekatnya dan bala tentaranya juga tentunya. Kemarin diceritakan bahwa Ratu Bilqis mempunyai arsy sarir, ranjang yang sangat besar, tinggi, dari emas, berhias dengan permata-permata yang sangat mahal, kan gitu. Kemudian ditaruh ada di satu bangunan yang kokoh, yang berlapis 7 pintu, dan itu semuanya terjaga dengan rapi. Si Bilqis tadi itu, karena dia mau keluar daripada istananya, maka memerintahkan untuk ditutup rapi, dijaga dengan pasukan elit, ditutup 7 pintu, per pintu ada penjaga masing-masing, dilarang ada satupun yang masuk. Dilarang ada satupun yang masuk. Kemudian si Bilqis mengumumkan bahwa dia akan berangkat ke Sulaiman dengan membawa 12.000 panglima. Setiap panglima dengan membawa ribuan pasukan. Berarti sangat besar ya. Menuju kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemarin kan sudah dikasih tahu ya, dalam jarak beberapa mil Allah beri keistimewaan pada Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan suara itu dikirimkan dengan angin ke telinga beliau. Si Nabi Sulaiman sebelum sampai beberapa mil udah mengetahui suara apa ini, gemuruh banyak ini. Maka dikabarkan itu adalah suara Bilqis dan pasukannya, orang-orang dekatnya ingin menghadap kepada Anda. Maka si Nabi Sulaiman langsung mengumpulkan orang-orangnya, pasukan-pasukannya, kumpul semuanya. Ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Aku mau tanya kepada Anda semuanya, siapa yang bisa mendatangkan arsy-nya Bilqis
ranjangnya Bilqis sebelum sampai kepada aku dalam keadaan menyerah beliau. Nabi Sulaiman ingin sarir atau arasnya singgasananya Bilqis itu didatangkan, ada di Baitul Maqdis saat itu, untuk supaya Bilqis mengetahui bagaimana kekuasaan Allah, sekalipun dikunci, dijaga dengan pasukan elitnya, ternyata bisa diambil. Dan sebagai juga tanda atau mukjizat, tanda kenabian beliau yang ditampakkan kepada Bilqis sehingga mau menerima ajaran-ajaran beliau yang diambil daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu jin, raja jin, namanya Kuzi. Ada menyatakan Zakwan. Kalau ente kenal nanti, ya, itu jin yang pernah menerima tantangan Nabi Sulaiman. Ayo, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis? Si Kuzi ini atau si Zakwan ini menyatakan, aku akan siap mendatangkan ana atika bi qablan taguma mimma gamik min majlisi ghadaik. Aku akan siap datangkan itu sebelum engkau bangun bubar selesai di majelis musyawarahnya kamu. Nabi Sulaiman ini punya majelis khusus, yaitu pagi sampai siang hari punya rapat khusus gitu ya, dengan orang-orang pemerintahannya, dan itu pada jam-jam tertentu, pagi sampai siang hari. Si Kuzi ini, Ifritu minal jin ini berkata, aku akan datangkan sebelum bubar daripada majelis musyawarahmu, yaitu siang hari. Kata Nabi Sulaiman, aku kepingin lebih cepat, ini sudah dekat, lebih cepat. Waduh, jin angkat tangan. Kemudian ada seorang yang Allah berikan ilmu daripada rahasia Ismullah al-A'zam. Orang kalau tahu rahasia Ismullah al-A'zam, ucapannya itu mandi. Ucapannya itu mandi. Orang ini adalah orang wali besar, dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyatakan, Nabi Sulaiman, aku siap akan datangkan itu sebelum engkau memalingkan pandangan kamu. Subhanallah, ya? Kalau jin dengan kekuatan gaibnya tadi itu, dia mampunya sebelum Nabi Sulaiman bubar dari majlis musyawarahnya. Kalau ini sebelum Nabi Sulaiman memalingkan pandangannya. Ada menyatakan namanya itu orang Asif bin Barkhiyah. Sebagian lagi menyatakan itu Jibril, malaikat Jibril. Sebagian lagi menyatakan itu adalah Khidir alaihissalam. Sebagian lagi menyatakan malaikat lain, bukan Khidir. Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfu. Dalam riwayat diterangkan bahwa doa yang dibaca oleh orang yang hebat tadi itu, mengetahui rahasia Ismullah al-A'zam, yaitu ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilahan wahida la ilaha illa anta i'tini bi'arsyiha. Ya ilahana, wahai Tuhan kami, dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, datangkan kepada kami singgasana Bilqis.
Ibn Abbas menerangkan bahwa Asif bin Barqiyah setelah berbicara itu beliau sholat. Setelah sholat berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi, coba Anda lihat dengan dua mata Anda, pandangan Anda sejauh mungkin, sejauh mungkin. Maka Nabi Sulaiman melihat dengan sejauh mungkin. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman disuruh menoleh ke kanan, toleh ke kanan. Silakan Anda melihat kembali di muka. Ternyata singgasana Balqis sudah ada di muka beliau. Sebagian lagi menyatakan bahwa si Balqis tadi, si Nabi Sulaiman tadi itu diperintahkan untuk memandang ke atas, kemudian diperintahkan lagi memandang ada di hadapannya. Maka singgasana Balqis udah ada di muka Nabi Sulaiman. Dikatakan singgasana Balqis itu keluar dari bumi, langsung di hadapan beliau. Jadi bukan singgasana kursi bokir, bukan ya, buat D itu singgasana, bukan dipan. Ya, besar sekali, besar. Ada riwayat bahwa itu dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa. Si orang soleh tadi itu dibawa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman melihat kejadian yang begitu hebat. Beliau berkata, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru nafsih, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini semuanya terjadi karena kemurahan Tuhanku. Semua itu diberi oleh Allah begitu gampang untuk menguji aku, apakah aku mensyukuri nikmatnya atau mengkufuri nikmatnya. Sesungguhnya manusia yang mensyukuri nikmat Allah itu adalah kembali manfaatnya kepada dirinya, akan mendapatkan pahala Allah. Dan siapa orang yang mengkufuri nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan syukur hambanya, dan Allah Maha Mulia karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberi sekalipun kepada orang yang mengkafirinya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman ini dapat informasi daripada jin bahwa si Bilqis ini ada dua kelemahan. Pertama, goblok, IQ-nya kurang. Kedua, kakinya banyak rambut seperti kaki kuda. Kan kemarin diterangkan ada riwayat bahwa Bilqis itu ibunya dari bangsa jin. Nabi Sulaiman ingin mengetes si Bilqis ini, bener nggak akalnya kurang, cerdas atau kurang IQ-nya, bener nggak kakinya tadi itu seperti begitu. Dites, paham nih ya. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan untuk supaya merubah bentuk daripada singgasana Balqis. Nakiru laha arsyaha nandur atah tadi am takunu minal ladina la yahtadun. Sekarang robah bentuknya, robah bentuk singgasana si Bilqis. Ada menyatakan merubah bentuknya tadi itu diwalik, yang bawah di atas, yang atas di bawah. Ada lagi yang menyatakan ada tambahan atau ada pengurangannya. Kemudian di situ ada permata-permata yang hijau dan merah. Letaknya yang hijau ditaruh yang di merah, yang merah ditaruh di hijau. Alhasil serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama.
Kemudian Nabi Sulaiman menunggu mereka. Datang si Bilqis tadi itu, sambut oleh Nabi Sulaiman, pasukannya juga disambut oleh Nabi Sulaiman. Kemudian disilakan duduk, dan dinampakkan itu singgasana si Bilqis. Ahakadha arsyuki, apakah seperti ini singgasananya kamu? Paham ya? Apakah seperti ini singgasana kamu? Nah, ini ngetes ini. Kalau bilang iya, berarti dia kurang akalnya karena nggak persis. Kalau bilang enggak, berarti dia bohong karena memang mirip. Paham nih ya? Akhirnya jawabannya gimana? Ka'annahu hu. Sepertinya ini, miripnya ini. Kenapa? Karena dia menyatakan aku tinggalkan, aku kunci semuanya, dijaga dengan pasukan-pasukan banyak, dan itu bukan dengan satu pintu, ada 7 tahap pintu. Nggak mungkin akan secepat ini akan datang kepada sini. Cuma nggak mungkin ada yang membuat seperti itu, gitu loh. Karena dia adalah pertama yang insinyurnya yang pertama dia yang membuat begitu. Maka di sini Nabi Sulaiman menilai ini bukan goblok ini pinter ini. Ada 2 kemungkinan. Pertama, dia karena menghindari daripada ucapan bohong. Kalau dia menyatakan iya, berarti mungkin dia bohong. Kalau dia menyatakan iya, berarti dia bohong. Kalau menyatakan tidak, berarti membohongkan Nabi Sulaiman. Dia nggak mau dituduh bohong, dan dia tidak mau nuduh bohong. Apakah ini seperti ini singgasana kamu? Yang ditanyakan seperti ini, sepertinya iya, bukan iya itu. Karena apa? Karena bentuknya mirip, tidak persis. Tapi kalau enggak, berarti menyatakan Nabi Sulaiman bohong. Dia nggak mau. Oh, cerdas ini orang. Yang kedua, ini orang cerdas. Nabi Sulaiman kan merubah bentuknya untuk supaya dia bingung. Tapi dia tidak mau kelihatan bingung. Gimana? Seperti ini singgasana kamu. Dia nutupi bingungnya, sepertinya iya, sepertinya itu, seperti itu. Seperti itu untuk nutupi bingungnya. Kenapa? Karena tujuan Nabi Sulaiman adalah mengetes kecerdasannya, mau dibingungkan tapi dia bisa nutupi bingungnya. Berarti ini cerdas, enggak seperti yang dikabarkan oleh si jin. Tinggal tes yang kedua, kakinya gimana? Benarkah kakinya dia dari itu banyak berbulu dan kakinya itu mirip dengan kaki kuda? Maka insya Allah akan kita terangkan besok.